ikut tes, tetapi afirmasi tidak ada. Nah, ini teman-teman semua yang jadi pertanyaan, kenapa afirmasinya tidak berlaku untuk teman-teman semua yang kemarin melakukan tes seleksi tenaga teknisi. Informasi CPNS dan P3K 2023 ditutup, ya teman-teman semua. Honorer K2 teknis protes, lantas memuji Nadiem Makarim. Nah, ini teman-teman semua, memang ada permasalahan yang mungkin sekarang dijumpai oleh teman-teman semua yang masuk dalam kategori P3K tenaga teknis nih, yang saat ini memang untuk pengumuman Paskasangga masih diundur. Oke. CPNN.com Jakarta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB telah menutup pengajuan formasi CPNS dan juga P3K di e-formasi. Usulan kementerian, lembaga, dan Pemda hanya diterima sampai dengan 30 April kemarin nih teman-teman semua. Setelah itu, e-formasi langsung ditutup. Sikap tegas Kemenpan RB ini rupanya mengusik honorer K2 khusus tenaga teknis administrasi. Nah, ini ada apa teman-teman semua ya? Asalnya, cukup banyak Pemda tidak mengajukan formasi sesuai jabatan yang selama ini diisi oleh mereka. Ini teman-teman semua, betul sekali bahwasanya tidak teknis juga. Guru pun seperti itu, bahwasanya kebutuhan guru yang sudah jelas per Mei itu atau 2023 ini sebanyak 600.000 sekian, ternyata per Mei kemarin, per 1 Mei kemarin hanya yang masuk pengurusan formasinya hanya sekitar 250-an ya, tidak sampai 50%. Ya, ini juga menjadi permasalahan dan emang permasalahannya tentunya ada di Pemda masing-masing ya. Pak Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Abba Subagia, kami ingin bertanya soal nasib tenaga teknis administrasi. Kalau formasinya tidak diajukan, kami mau dibuang kemana? Kata Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia atau PHK2I, Sahiruddin Anto kepada CPNN.com Kamis kemarin. Jika instansi pusat dan daerah yang belum mengajukan usulan kebutuhan CPNS 2003 dan P3K tidak diberikan formasi tahun ini, lanjutnya, bagaimana dengan status 2,3 juta lebih honorer yang masuk database Badan Kepegawaian Negara atau BKN? Ini luar biasa banyak teman-teman semua ya, sampai 2,3 juta ternyata. Bisa jadi mereka ada di instansi yang belum mengusulkan formasi ASN 2023 tersebut. Oleh karena itu, ujar Udin, samaan akrab Sahiruddin ini, apakah Kemenpan RB telah melakukan pemetaan terhadap 2,3 juta honorer? Dia menilai pemerintah hanya fokus kepada guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Kemudian, para pejabat yang terhormat di negara ini, instansi pemerintah bukan hanya guru, nakes, dan penyuluh, tetapi banyak tenaga teknis dan tenaga pendidikan atau tendik ya, yang belum disentuh dan dengan kebijakan oleh pemerintah tuturnya. Ini betul sekali teman-teman semua ya. Jadi tidak hanya guru saja, yang namanya honorer itu banyak berada di instansi pemerintah yang lain juga. Dia mengungkapkan honorer teknis administrasi dan teknis lainnya juga melaksanakan tugas, bukan cuma tidur serta ngerumpi. Sayangnya, tenaga teknis tidak mempunyai kementerian sehingga tidak punya orang tua yang bisa minta untuk dibelikan permen karet. Ini istilahnya begitu ya teman-teman semua ya, tidak ada tempat mengadu lah ya. Kalau guru, ucap Udin, begitu banyak mendapatkan kebijakan mulai Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek, yaitu Bapak Nadiem Makarim, yang mampu menyelamatkan guru honorer dengan kebijakannya. Ini teman-teman semua ya. Jadi bersyukurlah bagi teman-teman semua yang dinaungi oleh Kemendikbudristek ya, oleh Bapak Menteri kita Nadiem Makarim, yang sampai saat ini masih berjuang berjibaku untuk menyelamatkan tenaga honorer yang saat ini memang masih belum tuntas atau terselesaikan. Para guru honorer cukup tes P3K 2021 yang tidak lulus pemberkasan menunggu 2022 melalui kebijakan status prioritas 1 atau P1, kemudian ada P2 atau prioritas 2 dan P3 tanpa tes ya, hanya melalui observasi saja ya. Jadi yang P1 tinggal menunggu penempatan dan pemberkasan, P2 hanya melalui observasi saja, intinya gitu, P2 dan P3. Jadi ucap mereka yang masih di bawah naungan masih bekerja di teknis ya, tenaga teknis. Jadi
menggambarkan atau mencontohkan oleh Mendikbudristek Bapak Nadiem Makarim bahwasanya beliau memang bisa menyelamatkan honorer-honorer yang di bawah naungan beliau sendiri. Hebat Nadiem Mas Karim, salut buat Mas Menteri ucapnya. Dia kemudian membandingkan honorer tenaga teknis ikut tes, tetapi afirmasi tidak ada. Nah ini teman-teman semua yang jadi pertanyaan, kenapa afirmasinya tidak berlaku untuk teman-teman semua yang kemarin melakukan tes seleksi tenaga teknis ya? Tidak lulus tes administrasi, gugur, kemudian menunggu seleksi P3K tahun berikutnya, dan berikutnya lagi, dan terus menerus. Artinya bahwa tidak ada kebijakan yang bisa mengatur agar tahun selanjutnya cukup hanya dengan observasi sebagaimana perlakuan kepada guru. Ya, karena ini memang tuntutannya untuk 2023 ini katanya honorer akan diselesaikan, tapi ternyata untuk honorer teknis sendiri ternyata menjumpai permasalahan yang seperti ini. Oke. Adilkah aturan yang dibuat oleh pemerintah saat ini? Sampai saat ini untuk tenaga teknis yang bekerja pada instansi pemerintah daerah duduk termenung menikmati kebijakan pemerintah yang tidak pernah kelihatan hilalnya ini teman-teman semua ya. Ini miris sekali teman-teman semua. Memang kalau saya bandingkan dengan Kemendikbudristek ini memang ada perbedaan yang sangat jauh sekali nih. Kemendikbudristek dulu pas seleksi 2021 ada afirmasi cerdik, tapi untuk teknis ternyata kemarin ya tidak ada afirmasi sama sekali. Lebih lanjut dikatakan honorer K2 lulusan SMA pada jabatan arsiparis sudah tidak diberikan kuota karena belum ada satupun nomenklatur yang bisa menjamin untuk dilakukan penerimaan. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas nasib honorer tenaga teknis dan tendik? Nah, Pak Menpan RB Azman Arnas yang terhormat, kalau boleh undang honorer untuk beraudiensi agar bisa mendengar cerita kami tentang kehidupan honorer teknis. Ini pungkasnya teman-teman semua ya. Jadi mereka iri dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek yang sampai saat ini memang berjibaku menyelamatkan honorer-honorer yang ada di naungan Kemendikbudristek tersebut ya. Nah, jadi teman-teman semua berbahagialah yang masih ada di naungan tenaga kesehatan atau nakes dan guru ya. Ini untuk K2 ataupun honorer K2 teknis ini mudah-mudahan nanti ada titik terang ke depannya ya. Mudah-mudahan saja. Oke, terima kasih, saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.